Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pena 71. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pengelolaan kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah di bulan Maret, yaitu menilai observasi Bapak Ibu Guru. Nah, sebelum kita lanjutkan, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang baru menemukan channel ini, mohon tolong bisa disentuh subscribe dengan lonceng bergetar, sehingga apabila nanti channel ini mengunggah video terbaru, Bapak Ibu akan secara otomatis mendapatkan notifikasi. Kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyentuh subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mari kita masuk pada tayangan berikutnya. Bapak Ibu Kepala Sekolah, berdasarkan alur pengguna perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kinerja guru dan juga kepala sekolah, saat ini Bapak Ibu Guru berada pada fase ini, Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu Guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah sebagai atasan melakukan observasi. Kemudian dalam observasi ini Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan pengamatan kepada Bapak Ibu Guru saat mengajar. Nah, ini berada di bulan Maret, Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu Kepala Sekolah akan melakukan penilaian, yaitu pada tahap fase bulan Maret adalah menilai observasi. Kita masuk, Bapak Ibu, pada beranda penilaian kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah. Pada beranda pengelolaan kinerja kepala sekolah, di sini sebagai contoh, kita langsung melakukan penilaian. Bapak Kepala Sekolah ini, kemudian SD, SMP, SMA, SMK-nya di sini, dan ini khusus kepala sekolah. Maka disinilah Bapak Ibu Kepala Sekolah mulai melakukan penilaian. Pada fase bulan Maret ini, sekali lagi Bapak Ibu Guru sedang tengah melakukan proses diobservasi. Hasil pengamatan dari observer, baik itu Bapak Ibu Kepala Sekolah ataupun Bapak Ibu Kepala Sekolah mendelegasikan kepada Bapak Ibu Guru Senior atau Bapak Ibu Ketua Kombel ataupun kepada Bapak Ibu Guru yang Bapak Ibu Kepala Sekolah tunjuk, maka setelah masuk akun kepala sekolah, maka di sini tinggal dilakukan klik penilaian. Mari kita masuk
lakukan penilaian. Nah, sekarang kita masuk pada halaman penilaian kinerja atasan. Di sini lakukan penilaian untuk bawahan Bapak Ibu guru yang sudah mengajukan observasi. Di sini tertulis ada 0/10. Artinya bahwa Bapak Ibu guru yang sudah mengajukan untuk diobservasi sebanyak 10 orang, ini harus dilakukan penilaian oleh Bapak Ibu kepala sekolah semuanya. Kemudian nanti setelah melakukan penilaian observasi, Bapak Ibu kepala sekolah wajib mengumpulkan dokumen. Nah, di sini ada dokumen KOSP dan dokumen kehadiran kelas. Mari kita masuk untuk mengecek daftar Bapak Ibu guru yang sudah mengusulkan observasi. Klik di sini Bapak Ibu. Ya, inilah Bapak Ibu guru yang menjadi bawahan Bapak Ibu kepala sekolah telah mengusulkan observasi. Statusnya ini Bapak Ibu. Maka yang perlu Bapak Ibu kepala sekolah lakukan adalah menilai dengan status nilai observasi. Nilai observasi ini Bapak Ibu. Kemudian setelah mengetahui status observasi dari Bapak Ibu guru, maka Bapak Ibu kepala sekolah masuk pada kolom yang ketiga ini. Klik nilai untuk masing-masing Bapak Ibu guru. Satu persatu diselesaikan. Kita coba untuk Ibu Sri Haryati. Kita klik di sini Bapak Ibu kepala sekolah. Ini. Ya, kita langsung masuk pada penilaian observasi kelas untuk guru atas nama Ibu Sri Haryati. Ini Bapak Ibu. Nah, di kolom penilaian kinerja ini yang akan Bapak Ibu kepala sekolah lakukan penilaian dan pemeriksaan adalah pertama ini Bapak Ibu, kegiatan observasi kelas dan juga memeriksa kelengkapan dokumen RHK maupun tugas tambahan Bapak Ibu guru. Cek pula perilaku kerja dari Bapak Ibu guru. Nah, kita cek yang sini Bapak Ibu. Observasi kelas terjadwal Senin 1 Maret 2024. Maka sebelum Bapak Ibu kepala sekolah melakukan penilaian, di sini ada 0/3. Artinya Bapak Ibu kepala sekolah akan melakukan penilaian observasi dalam 3 kegiatan. Yaitu kegiatan yang pertama adalah menilai rubrik observasi, yang kedua menilai tindak lanjut, dan yang ketiga menilai refleksi tindak lanjut dari Bapak Ibu guru. Kemudian setelah ketiga-tiganya nanti dinilai, maka ini nanti akan 3/3 atau titik biru ini akan melingkar 100%. Kemudian setelah ini Bapak Ibu bisa melanjutkan pengecekan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen, usulan RHK minimal 32 poin, dan juga tugas tambahan yang menjadi tugas tanggung jawab Bapak Ibu guru. 0/2
0, di sini nanti Bapak Ibu akan menilai yang pertama adalah dokumen pengembangan kompetensi. Kemudian yang kedua adalah tugas tambahan. Jika keduanya sudah diperiksa, maka ini nanti akan tertulis 2/2 dan ini akan melingkar biru 100%. Demikian Bapak Ibu. Setelah selesainya ini, Bapak Ibu kepala sekolah wajib menindaklanjutinya dengan memantau progres pelaksanaan perilaku kerja Bapak Ibu guru. Bisa Bapak Ibu ya? Mari kita masuk pada penilaian observasi kelas. Kegiatan menilai rubrik observasi. Kita klik di sini Bapak Ibu. Kolom bertuliskan 4 ini. Klik di sini. Ya, kita masuk di lembar observasi kelas. Maka di sini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu guru yang dinilai, perhatikan di sini subindikator yang dipilih, kemudian observasi berhasil apabila ini Bapak Ibu. Kemudian ada 2 bagian yang nanti akan Bapak Ibu lakukan untuk penilaian observasi kelas. Bagian yang pertama adalah pelaksanaan observasi, menilai observasi, kemudian juga menilai dokumen tindak lanjut Bapak Ibu guru untuk bagian pelaksanaan observasi. Kita masuk pada bagian pelaksanaan observasi bagian 1, yaitu mengecek rincian nilai observasi, menilai observasi kelas. Kita klik di sini Bapak Ibu. Ya, masuk di sini penilaian bagian yang pertama dari 3 bagian yang akan dipilih Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, yaitu yang pertama menilai rubrik observasi kelas. Ini adalah subindikator yang dipilih Bapak Ibu guru. Dari 8 subindikator dipilih 1, misalnya ini, keteraturan suasana kelas. Fokus perilakunya ini Bapak Ibu, ini salah tulis kurang ya, mestinya ada 3 fokus perilaku. Ini tertulis baru 1 Bapak Ibu. Ini upaya mempelajari yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk mempelajari ketiga fokus perilaku pilihan ini. Nah, selanjutnya kita masuk di sini Bapak Ibu, rubrik observasi kelas. Bapak Ibu kepala sekolah akan menilai fokus perilaku yang pertama pada subindikator keteraturan suasana kelas. Fokus perilaku yang pertama adalah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Maka di dalam menilai, Bapak Ibu wajib berpedoman pada perilaku yang disarankan dan perilaku yang tidak dianjurkan. Maka pertanyaannya untuk fokus perilaku yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu guru sudah melakukan pada saat diobservasi? Melakukan apa? Melakukan ini Bapak Ibu, komunikasi positif. Nah, mengetahui melakukan atau tidak, yaitu dengan mengecek rubrik observasi untuk fokus perilaku ini, maka di sana ada perilaku yang disarankan dan perilaku yang tidak dianjurkan. Cek jika Bapak Ibu guru tidak melakukan yang disarankan, maka Bapak Ibu kepala sekolah akan melakukan penilaian ini. Nilai hanya ada 3. Belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Nah, panduannya Bapak Ibu dalam menilai ini adalah ini. Belum dilakukan apabila Bapak Ibu guru selama diobservasi
belum menunjukkan, belum melakukan rencana maupun tindakan nyata di dalam kelas terhadap fokus perilaku ini. Kemudian penilaian kedua, dinilai dilakukan tapi belum efektif apabila Bapak Ibu guru sudah merencanakan, sudah menyampaikan, tetapi Bapak Ibu guru belum menindaklanjutinya dengan tindakan nyata di dalam kelas atau sebaliknya. Kemudian panduan yang ketiga, dilakukan dan efektif apabila Bapak Ibu guru sudah melakukan perencanaan, persiapan, informasi, dan juga menindaklanjutinya dengan tindakan nyata di dalam kelas. Nah, ini Bapak Ibu kembali ke sini. Apabila fokus perilaku pertama ini ternyata dinilai ini dilakukan dan efektif, maka selanjutnya Bapak Ibu Kepala Sekolah wajib memberikan catatan ini. Catatan dari nilai ini dilakukan dan efektif, maka catatannya adalah ini Bapak Ibu. Guru melakukan komunikasi positif. Catatan boleh panjang, asal tidak lebih dari 250 karakter. Juga selain menilai fokus perilaku ini Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa melakukan pengecekan perangkat ajar yang diunggah oleh Bapak Ibu guru. Bisa berupa dokumen RPP, modul ajar maupun asesmen. Silahkan dilakukan pengecekan Bapak Ibu. Kemudian perilaku kedua, fokus perilaku kedua adalah ini Bapak Ibu. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa. Setelah diamati oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah ketika guru mengajar, dinilai bahwa guru tersebut belum melakukan. Jadi di sini tinggal diklik pilihannya, maka nanti akan bertanda biru seperti ini. Belum dilakukan. Nah, ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah menilai dengan belum dilakukan, maka catatan pengamatannya harus ditulis di sini. Apa yang dilihat Bapak Ibu Kepala Sekolah sehingga menilai belum dilakukan ditulis di sini. Nah, catatan ini adalah guru belum melakukan strategi. Artinya, ketika strategi belum dilakukan, maka Bapak Ibu guru tersebut juga tidak melakukan tindakan nyata di dalam kelas karena tidak ada rencana sebelumnya. Kemudian fokus perilaku yang ketiga adalah ini. Guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Penilaiannya ketika diamati di dalam kelas oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, apakah guru sudah melakukan saat diobservasi? Penilaian kepala sekolah misalnya ini, klik ini dilakukan tapi belum efektif, maka catatannya harus menyesuaikan. Guru membuat aturan, guru membuat rencana, guru membuat kesepakatan, tetapi guru belum mengingatkan kepada siswa. Guru belum memberitahukan restitusinya kepada siswa. Guru belum melakukan tindakan nyata di dalam kelas. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, apabila sudah selesai, maka dari ketiga catatan ini, ketiga penilaian ini, silahkan Bapak Ibu mengambil penilaian yang paling rendah dari ketiga fokus perilaku yang sudah dinilai. Tadi untuk fokus perilaku yang pertama dinilai dilakukan dan efektif.
ini berarti bagus. Kemudian fokus perilaku yang kedua, ini dinilai belum dilakukan, berarti ini menjadi kategori untuk menjadi perhatian. Fokus perilaku yang ketiga dinilai dilakukan tapi belum efektif, berarti dari ketiga penilaian ini yang paling rendah dinilai adalah fokus perilaku kedua, belum dilakukan. Maka rekomendasinya di sini, ya, rekomendasinya itu akan mengarah kepada ini. Kalau di sini catatannya guru belum melakukan strategi, maka rekomendasinya adalah ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu kepala sekolah bisa memberi rekomendasi catatan memerintahkan agar guru tersebut mempelajari strategi pengelompokan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu kepala sekolah fase bulan Maret menilai observasi guru hanya sampai di sini Bapak Ibu. Jika ini sudah betul, catatan sudah valid sesuai dengan hasil pengamatan Bapak Ibu kepala sekolah ataupun Bapak Ibu guru observer, maka silahkan selanjutnya adalah klik kumpulkan. Hati-hati ketika sudah diklik kumpulkan, maka ini tidak akan bisa diubah lagi. Ini yang selalu ada saja Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah lupa, dan setelahnya baru bingung bagaimana cara mengedit, memperbaiki setelah diklik kumpulkan. Maka hati-hati, di sini Bapak Ibu diberi kesempatan klik kumpulkan atau cetak untuk dipelajari dulu, baru klik kumpulkan. Ini fase terakhir. Nah, sekarang kita klik kumpulkan, maka nanti kita akan diberi kesempatan lagi untuk berpikir. Kita coba klik kumpulkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kumpulkan dokumen. Hati-hati, setelah dikumpulkan, maka isi dokumen tidak dapat diubah lagi. Kalau Bapak Ibu masih ragu, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru observer, silahkan kembali ke sini, cek ulang. Nanti akan kembali kepada rubrik observasi dan catatan kepala sekolah. Tetapi jika sudah yakin Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru observer, maka silahkan klik kumpulkan. Mari kita klik kumpulkan, dan selesai sudah tugas Bapak Ibu kepala sekolah di bulan Maret fase menilai observasi. Kita klik kumpulkan. Nah, selesai Bapak Ibu, dan selanjutnya nanti Bapak Ibu guru akan mempelajari rekomendasi dari Bapak Ibu kepala sekolah dan kemudian melakukan tindak lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.